Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitroti Nur Azizatur Rahma. Saya dari Prodi PAIA semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dalam teori kognitif. Pengertian dari teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogere, artinya berpikir. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah perorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsian untuk memperoleh pemahaman. Selanjutnya, prinsip-prinsip belajar kognitif. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. 1. Pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. 2. Pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. 3. Belajar membangun pemahaman daripada catatan. 4. Belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya, teori belajar kognitif mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori kognitif. 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. 3. Dapat meningkatkan motivasi. 4. Dapat mengingatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 5. Dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. 6. Dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Dan untuk kelemahan dari belajar teori kognitif, 1. Teori ini dianggap dekat dengan psikolog belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. 2. Teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. 3. Teori ini tidak menyeluruhi untuk semua tingkat pendidikan. 4. Teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. 5. Beberapa dari teori ini sulit dipahami dan memahaminya masih belum tuntas. Kritik terhadap teori belajar kognitif adalah 1. Teori kognitif lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. 2. Sukar dipraktekkan secara murni sebab seringkali kita sulit melihat struktur kognitif yang ada pada setiap siswa. Jadi dari teori belajar kognitif dapat disimpulkan bahwasanya belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud memperoleh pengetahuan serta untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki seseorang. Kegiatan belajar dapat dilakukan di mana saja, misalnya di perpustakaan, museum, sekolah, maupun tempat rekreasi. Menurut Wertheimer, proses belajar tidaklah tepat mempergunakan metode menghafal, tetapi lebih baik bila murid belajar dengan pengertian dan pemahaman. Kegiatan belajar harus berlandasan pada teori-teori dan prinsip-prinsip belajar agar bisa mencapai tujuan dan kegiatan belajar tersebut. Teori belajar membahas dan memperjelas bagaimana individu belajar dengan maksud memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dari suatu proses pembelajaran. Teori belajar dapat digunakan sebagai landasan untuk menciptakan suatu proses atau kegiatan pembelajaran yang ingin dicapai oleh seseorang guru, khususnya, dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Cukup sekian pemaparan dari saya tentang teori belajar kognitif. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.